Dari awal niat saya mengikhlaskan lagu-lagu saya ini untuk dibawakan di semua grup kesenian yang ada di Lombok ini, termasuk para pengcover atau pembuat karaoke. Saya mengikhlaskan. Tetapi dengan kejadian belakangan ini yang semakin kesini semakin marak, yaitu banyaknya klaim-klaim palsu yang mendaftarkan lagu-lagu saya, lalu mendapatkan penghasilan dari situ. Maka ini yang saya tidak terima. Ini sangat memberatkan teman-teman kreator dan saya sendiri juga ikut kena dampak. Saya sendiri kena klaim hak cipta oleh lagu saya sendiri. Jadi kalian jangan asal berbicara tanpa mengkonfirmasi dulu, bertanya dulu. Jangan sedikit-dikit saya ini dikatakan ini itulah, udah miskin lah, udah melarat inilah, nggak punya modal inilah, kecimol saya jarang jalan. Walaupun kecimol saya kurang jalan, kecimol itu bukan prioritas utama yang harus tetap jalan, enggak. Alhamdulillah saya masih bisa bertahan, berkarya, memberikan lagu-lagu saya, karya-karya terbaik saya yang selama ini digunakan secara gratis oleh teman-teman semua, baik YouTuber, grup kecimol, ale-ale, elektron, pembuat karaoke. Saya gratiskan mereka. Tanya semua, apakah seorang Hardi GGR selama ini pernah minta sebatang rokok atau sepeser pun terhadap mereka-mereka yang selama ini membawakan lagu-lagu saya? Bahkan teman-teman dulu yang pernah saya bunuh channelnya akibat melakukan pelanggaran banco-anco alias konten enak-enak dulu itu, walaupun mereka saya ampuni perbuatan mereka, saya bukakan kembali channelnya, apakah saya pernah meminta sepeser pun dari mereka? Tanyakan langsung sama mereka-mereka yang pernah merasa dibunuh channelnya sama saya. Karena tujuan saya bukan itu, bukan untuk mencari uang atau memeras orang. Yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa nggak dari awal, nggak dari dulu saya ini meminta royalti seperti saat ini? Dulu saya mengikhlaskan lagu-lagu saya ini untuk dibawakan di kecimol. Bahkan saya sangat bersyukur lagu-lagu saya mau digunakan di kecimol maupun pertunjukan seni lainnya. Dengan mereka membawakan lagu-lagu saya, artinya berarti lagu-lagu saya ini diminati di lapangan. Bahkan itu saya jadikan barometer. Apa yang menjadi permintaan pasar saat ini untuk saya bisa berkarya mengikuti tren permintaan masyarakat di bawah. Saya mengikhlaskan lagu-lagu saya dibawakan selama ini. Tetapi ada kendala di kemudian hari seperti yang saya alami belakangan ini. Lagu-lagu saya yang saya bebaskan dibawakan oleh semua grup kesenian selama ini didaftarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui lembaga-lembaga hak cipta atau lisensi. Lagu-lagu saya ini diambil, didaftarkan di sebuah lembaga yang seakan-akan itu hak mereka, milik mereka. Lalu dampaknya yang kena itu siapa? Teman-teman kreator, termasuk saya yang punya lagu. Walaupun saya yang punya karya, kena juga oleh perilaku mereka yang mendaftarkan lagu-lagu saya tanpa pengetahuan saya. Banyak teman-teman kreator mengira itu klaim dari saya. Yang mengklaim itu, yang mengklaim mereka ini adalah saya. Setelah mereka melapor ke saya cek, ternyata nama pengklaimnya bukan saya dan
Benar memang bukan saya pelakunya yang mengklaim mereka. Ternyata itu orang-orang lain. Ada yang mengatasnamakan perusahaan inilah, ada yang mengatasnamakan musisi atau penyanyi inilah, padahal itu bohong semua. Itu adalah klaim palsu dari orang-orang yang tak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan dolar. Kalau mereka sudah melakukan hal demikian, dampaknya luar biasa. Teman-teman tidak akan berani membawakan lagu-lagu saya. Dan bagi teman-teman yang menguploadnya ke medsos di YouTube, mereka tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Penghasilan teman-teman yang mengupload lagu-lagu saya ini atau yang mengcover lagu-lagu saya ini akan diambil oleh mereka yang mendaftarkan ini atau pengklaim palsu ini. Ini yang membuat saya geram. Makanya saya mengamankan lagu-lagu saya ini saat ini dengan mendaftarkan, lisensikan. Namun, kenapa saya harus meminta uang? Kenapa saya harus meminta royalti terhadap teman-teman ini? Karena mendaftarkan karya kita itu menggunakan biaya. Ini saya bantu separuhnya. Saya membantu separuhnya. Sisanya itu saya minta keikhlasan, saya minta bantuan dengan secara sukarela terhadap teman-teman yang selama ini aktif jalan grupnya dan teman-teman kreator yang sudah berpenghasilan. Itu bagi siapa yang bersedia. Mohon dicatat lagi ya, bagi siapa yang bersedia. Kalau yang tidak bersedia silakan, nggak apa-apa. Ya, catatannya pertama, ketika nanti mendapat klaim palsu, jangan minta bantuan ke saya. Yang kedua, kalau bisa jangan membawakan lagu-lagu saya juga. Karena kita harus hidup ini saling menguntungkan, sahabat semua ya. Kita harus saling menguntungkan. Teman-teman kreator dapat untung. Ketika saya juga membutuhkan bantuan teman-teman, apa salahnya saya minta bantuan terhadap teman-teman? Saya meminta bantuan kepada teman-teman melalui hak saya. Demi keamanan teman-teman semua. Demi keamanan kalian semua untuk menggunakan lagu-lagu saya agar tidak mendapat klaim palsu seperti yang dialami oleh teman-teman kreator yang sudah melapor ke saya langsung mendapat dolar merah inilah. Kalau dolar merah itu sudah pasti tidak menghasilkan apa-apa, sahabat semua. Percuma kalian lakukan, kalian mau bawakan lagu saya, tidak akan mendapat hasil apa-apa. Itu sebabnya saya daftarkan atau amankan lagu-lagu saya. Makanya saya minta bantuan dengan memberikan royalti. Yang tidak mau ya skip saja, nggak usah. Saya tidak pernah meminta secara paksa. Yang tidak mau nggak usah, jangan bawakan lagu-lagu saya. Rhoma Irama saja, Raja Dangdut tidak pernah keberatan untuk dibawakan lagunya. Seorang Hardi GKR baru artis sasak, penyanyi sasak begini, sudah sombong ini, nggak mau dibawakan lagunya. Hei, asal kalian tahu ya, lagu-lagu yang kalian bawakan itu yaitu lagu-lagu dangdut, termasuk lagu Bang Haji Rhoma Irama, itu sudah didaftarkan langsung mendapatkan penghasilan atau royalti secara otomatis. Jadi setiap kalian pakai atau gunakan lagu-lagu mereka, kalian upload di media sosial, langsung kena hak cipta. Kalian cek gitu. Bagi konten kreator pasti tahu ini, yang namanya bagi hasil itu. Bagi penghasilan itu pasti sudah tahu. Di sana sudah ada keterangan klaim hak cipta. Tanpa mereka protes. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa saya tidak mengikuti langkah yang diambil oleh artis-artis nasional kita? Karena kembali lagi, dari awal niat saya mengikhlaskan lagu-lagu saya ini untuk dibawakan di semua grup kesenian yang ada di Lombok ini.
termasuk para pengcover atau pembuat karaoke. Saya mengikhlaskan. Tetapi dengan kejadian belakangan ini yang semakin kesini semakin marak, yaitu banyaknya klaim-klaim palsu yang mendaftarkan lagu-lagu saya, lalu mendapatkan penghasilan dari situ. Maka ini yang saya tidak terima. Ini sangat memberatkan teman-teman kreator dan saya sendiri juga ikut kena dampak. Saya sendiri kena klaim hak cipta oleh lagu saya sendiri. Kalau saya memang berniat untuk meminta royalti atau mau royalti, dari awal saya sudah daftarkan lagu-lagu saya ini. Saya main TuneCore pun, saya memilih untuk tidak menyasar ke konten-konten kreator ini. Walaupun saya daftarkan lagu-lagu saya kemarin dari dulu, lagu-lagu saya daftarkan di TuneCore. Mereka yang membawakan lagu-lagu saya di Kecimol ini tidak pernah tidak kena. Kecuali dia itu mengupload ulang atau mereupload versi originalnya. Baru mereka itu kena penghasilannya ke saya. Tetapi selama mereka ini mengcover, membuat musik sendiri, tidak akan kena. Terkecuali dia itu mendownload atau mengupload ulang versi originalnya, baru mereka akan kena penghasilannya ke saya. Kenapa saya ambil itu, tindakan itu? Itu untuk menjaga karya saya. Tetapi bukan berarti saya tidak mengizinkan para pengcover atau grup-grup kecimol atau konten kreator untuk membawakan lagu-lagu saya. Kalau grup kecimol membawakan lagu-lagu saya, mereka tidak kena. Sekarang belakangan ini mereka kena oleh klaim hak cipta bukan dari saya, tetapi itu dari klaim palsu. Makanya saya ambil tindakan ini. Dan ketika saya diberikan royalti oleh teman-teman yang memberikan, saya bukan membalas dengan tangan kosong, alias hanya meminta uang atau meminta royalti, tidak memberikan jaminan kepada mereka. Tidak. Saya telah memberikan jaminan hak pakai yang saya berikan terhadap teman-teman yang memberikan royalti ini. Jadi ketika nanti mereka, teman-teman ini, khususnya pemberi royalti ini, mendapat klaim palsu seperti yang marak terjadi belakangan ini, mereka bisa mengajukan banding dengan surat yang saya berikan. Di situ ada tanda tangan saya, pernyataan saya, bahwa mereka berhak untuk menggunakan lagu-lagu saya. Dan mereka seandainya keberatan, teman-teman yang mendapat klaim palsu ini, seandainya suatu saat nanti mereka keberatan mendapat klaim palsu, kalau mereka mau memproses secara hukum, mereka punya legal standing bahwa dia sudah diberikan hak untuk menggunakan dan mempublikasikan lagu-lagu saya. Jadi tidak ada pihak-pihak tertentu atau klaim-klaim palsu yang mengatasnamakan saya, ini itulah, untuk melakukan klaim palsu. Mereka bisa dituntut nanti para pengklaim palsu ini, kalau mereka mau memproses secara hukum. Jadi ini demi keamanan kita bersama, sahabat semua ya. Jangan salah ditafsirkan, saya hanya sekedar meminta uang atau sudah mengharamkan lagu-lagu saya dibawakan. Tidak, silakan. Terutama untuk teman-teman pejuang kreator yang belum mendapatkan penghasilan, ya silakan lanjutkan, bawakan, gak apa-apa. Catatannya 2, yaitu minimal izin dulu. Dan hindari konten-konten yang tergolong erotis seperti joget-joget yang bancu-ancu ini. Sekali lagi, saya bukan keberatan lagu-lagu saya dibawakan atau mengharamkan lagu-lagu saya dibawakan. Beda konteks.
Apalagi sampai dikatakan kemarin saya sudah miskin lah, sudah melarat lah, sudah nggak punya uang lah, kecimolnya jarang jalan lah. Kalau masalah materi uang, saudaraku ya, kalau saya tidak punya uang, kalau saya tidak punya modal saat ini, nggak mungkin saya masih bisa bertahan berkarya. Bayangkan membuat sebuah karya itu sangat mahal, bukan hanya menguras pikiran, rambut sampai rontok begini. Bukan hanya menguras pikiran, kurang tidur, kurang istirahat, menguras waktu, tenaga. Bukan hanya sekedar itu, tetapi kita menggunakan modal besar, saudaraku. Mohon dicatat, kita menggunakan modal besar. Coba kalian bayangkan, satu lagu itu membutuhkan biaya berapa? Hitung. Recording, mulai dari recording. Per lagu itu berapa? Minimalnya 500.000. Vokal 300.000 itu minimal. 300.000 vokal cewek minimal. Kalau memakai Mbak Ernia Yuningsih beda lagi, di atas 1 juta. Belum. Apalagi? Belum vokal cowok. Belum biaya pembuatan video klip seperti membayar model, kameramen. Hitung sendiri, per lagu itu sudah mengeluarkan berapa modal. Jadi kalian jangan asal berbicara tanpa mengkonfirmasi dulu, bertanya dulu. Jangan sedikit-dikit saya ini dikatakan ini itulah, udah miskin lah, udah melarat inilah, nggak punya modal inilah, kecimol saya jarang jalan. Walaupun kecimol saya kurang jalan, kecimol itu bukan prioritas utama yang harus tetap jalan, enggak. Alhamdulillah saya masih bisa bertahan, berkarya, memberikan lagu-lagu saya, karya-karya terbaik saya yang selama ini digunakan secara gratis oleh teman-teman semua. Baik YouTuber, grup kecimol, ale-ale, elektron, pembuat karaoke, saya gratiskan mereka. Tanya semua, apakah seorang Hardi GGR selama ini pernah minta sebatang rokok atau sepeser pun terhadap mereka-mereka yang selama ini membawakan lagu-lagu saya? Bahkan teman-teman dulu yang pernah saya bunuh channelnya akibat melakukan pelanggaran banco-anco alias konten enak-enak dulu itu, walaupun mereka saya ampuni perbuatan mereka, saya bukakan kembali channelnya, apakah saya pernah meminta sepeser pun dari mereka? Tanyakan langsung sama mereka-mereka yang pernah merasa dibunuh channelnya sama saya. Tidak pernah. Karena tujuan saya bukan itu, bukan untuk mencari uang atau memeras orang. Tapi komitmen saya dari awal, saya ingin pertama, mohon kesenian kita ini dijaga, terutama kecimol. Jangan sampai dikotori oleh pertunjukan-pertunjukan joget-joget erotis. Karena dari awal saya selalu menekankan, mari kita benahi semua yang menjadi kebiasaan buruk kita selama ini. Dari awal saya menekankan itu. Makanya kita dirikan AKNTB. Itu wadah untuk kita berbenah. Yang kedua, mari kita hargai para seniman kita, para pencipta lagu kita, para arranger kita yang telah membuat sebuah karya yang kita nikmati sama-sama di tengah-tengah kita. Mari kita hargai para pencipta, para seniman kita, arranger kita ini. Mari kita hargai karya-karya mereka. Jangan seenaknya kita ini memakai karya mereka tanpa ada permisi etiket baik untuk meminta izin. Minimal kita izin dulu lah untuk para pengkapar, terutama untuk para pengkapar nih ya. Minimal izin dulu terhadap mereka. Mungkin kalau masalah materi, royalti itu urusan belakang sahabat semua. Yang penting kita ada etika menghargai mereka yang sudah membuat sebuah karya. Kita minta izin, permisi dulu.
Ibarat kita ini mau numpang minum di rumah orang. Apakah kita nggak malu? Apakah kita langsung begitu masuk rumah orang, langsung kita minum atau makan tanpa kita minta dulu? Kita izin dulu? Kan kita harus punya etika, menghargai. Begitu juga dengan para seniman-seniman kita yang perlulah dihargai. Mungkin ini tidak pernah disuarakan oleh teman-teman seniman atau pencipta lagu, arranger. Karena mungkin mereka ini merasa bagaimana ya? Ya pasrah saja dan mungkin tidak mau kena bully seperti saya. Tapi saya pasrahkan jiwa hidup saya ini untuk dibully, silakan. Kalau kalian mau bully silakan. Silakan kalian bully. Sepuas-puas kalian silakan. Kalian mau fitnah, mau apa, nyinyirin saya silakan. Saya ini sudah kebal dengan nyinyiran berbagai fitnah. Dari zaman kaset saya sudah menerima itu. Silakan, nggak apa-apa. Bega-bega ngurangin dosa. Jadi, padahal teman-teman yang paham dengan maksud tujuan saya ini tidak pernah banyak berbicara ini itu. Mereka langsung paham, memberikan bantuan. Mereka mengulurkan tangan terhadap saya. Itu tandanya mereka menghargai para seniman yang sudah berjuang menciptakan sebuah karya tanpa membalas isi surat tersebut dengan caci maki, fitnahan. Wahai kaum para pembenci, sadarkah kalian? Kalian mengatakan saat ini karya saya tidak berfaedah lah. Lagun maraunin tain acong menumenilah. Sadarkah kalian? Selama ini kalian nikmati hasil dari karya saya juga.